Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Hasanah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep web service dalam sistem terdistribusi. Pengertian web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan atau service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Tujuan dari web service adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Lalu ada arsitektur web service. Yang pertama ada service requester atau peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. Yang kedua ada service provider atau penyedia layanan, berfungsi untuk menyediakan layanan atau service dan pengolahan sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia. Dan yang terakhir ada service registry atau daftar layanan, berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan atau service yang telah diregister. Lalu ada operasi-operasi web service, publish atau unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Find, service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Bind, service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan yang disediakan oleh service provider. Komponen-komponen web service. Layer 1, protokol internet standar seperti HTTP, TCP, atau IP. Layer kedua, Simple Object Access Protocol, SOAP, merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data atau informasi antar layanan. Layer ketiga, Web Service Definition Language, WSDL, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, integrasi antar web dan OO middleware, integrasi dari aliran kerja terisolasi dan service, pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda, format penggunaan terbuka untuk semua platform. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh web service adalah terutama terletak pada interoperabilitas tinggi dan penggunaan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung oleh jaringan internet. Lalu ada pemain utama. Pemain utama dalam web service yaitu Microsoft, .NET, Sun, OpenNet Environment, IBM, Web Service Conceptual Architecture, W3C, Web Service Workshop, Oracle, Web Service, Broker Hewlett-Packard, Web Service Platform. Sejarah dari bahasa pemrograman, ada pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, komputasi terdistribusi, pertukaran data elektronik, World Wide Web, Web Service. Lalu ada arsitektur web service. SOAP adalah sebuah protokol yang menyediakan sebuah cara standar untuk memaketkan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML dan memfasilitasi komunikasi bergaya RPC, Remote Procedure Call, antara remote client dan server. SOAP merupakan dokumen XML yang mengatur bagaimana request dan respon dari suatu web service akan bekerja. Lalu ada WSDL. WSDL merupakan suatu dokumen XML yang menjelaskan metode-metode apa saja yang tersedia dalam suatu web service.
parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil suatu metode, dan apa hasil dari metode yang akan dipanggil. Lalu ada UD, Universal Description Discovery and Integration, mempunyai tugas sebagai berikut. Deskripsi yang programatik dari bisnis dan service yang didukung deskripsi yang programatik dari spesifikasi web service, model pemrograman, dan skema. Lalu ada XML, Extensible Markup Language, merupakan sebuah bahasa yang fungsi utamanya adalah sebagai media penyimpanan data. XML didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur. XML merupakan salah satu meta markup language yang berupa teks biasa seperti dokumen HTML. Lalu ada lapisan dasar web service, Discover, UD, XML, Registry, Describe, WSDL, Access, SOAP, XML, Communication Layer, HTTP, SMTP, Other Protocol. Tahap-tahap pengembangan web service. Yang pertama ada Discover, Browse, Registry, UD untuk mencari web service yang sudah ada untuk integrasi. Create or Transform untuk web service dari project-project yang ada. Build, satukan artifak yang ada sebagai SOAP dan service HTTP dan jabarkan pada WSDL. Deploy, aplikasikan menjadi service aplikasi WebSphere atau Tomcat. Test, uji coba web service baik lokal atau secara remote. Develop, bangun contoh aplikasi untuk memberi masukan dalam membuat aplikasi klien web service. Dan yang terakhir, publish, publikasikan atau upload web service pada bisnis registry UD. Berikut merupakan mekanisme kerja web service. Keuntungan dari web service. Yang pertama, web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Yang kedua, web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Jika dimungkinkan protokol dan format data adalah berbasis teks, sehingga mempermudah dalam pengembangannya. Yang ketiga, pemanfaatan HTTP web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Web service mengizinkan perangkat lunak dan servis dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan dengan mudah untuk menyediakan suatu servis yang terintegrasi. Yang kelima, web service mengizinkan pengguna kembali servis dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Dan yang keenam, web service dapat secara bebas digunakan, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi keintegrasian aplikasi. Lalu ada kerugian dari web service. Yang pertama, karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Ini merupakan suatu kerugian yang temporer ketika kebanyakan vendor sudah merasa terkait dengan standar OASIS untuk menerapkan mutu dari aspek produk mereka. Yang kedua, web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibanding dengan pendekatan terdistribusi lainnya seperti RMI, Cobra, atau DECOM. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika memilih format berbasis teks. XML secara tegas tidak menghitung antara tujuan desain baik dari penyediaan maupun efisiensi dari uraian. Ini bias berubah dengan standar XML offset yang menguraikan bahasa yang XML-based dalam kaitan dengan hal-hal abstrak, unsur-unsur, atribut, logika bersarang. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.